Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini Allah masih izinkan kita untuk merasakan ya, untuk kembali sekali lagi kembali merasakan bersama-sama, yaitu nikmat yang berlimpah gitu ya. Patut kita syukuri dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah gitu. Tentu tidak cukup dengan itu saja, tapi mudah-mudahan itu awal dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan nikmat yang kita rasakan hari ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang ruhiyah gitu ya. Allah izinkan kita terus berada di jalan kebaikan ini hingga kita menghadapnya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sama-sama haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak henti-hentinya ya, tentunya tidak henti-hentinya kita berdoa ya, kita bersolawat setiap hari dalam rangka mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, bahagia rasanya hari ini ya kita kembali sekali lagi dipertemukan di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita ambil di majelis ini. Kita sekali lagi bersyukur bahwa kita diizinkan Allah untuk merasakan betapa nikmatnya hidup ini, ya nggak sih? Betapa nikmatnya hidup ini gitu. Kenapa kita patut bersyukur? Karena dengan tingkah pola kita ya kan, dengan tingkah pola kita yang ya luar biasa gitu, kita bisa introspeksi masing-masing ya gitu. Banyakan baiknya atau banyakan buruknya gitu kan. Tapi Allah dengan maha baiknya gitu, hingga hari ini Allah tetap curahkan kebaikan, tetap curahkan kemudahan untuk kita semua gitu. Sekali lagi mari kita ucapkan alhamdulillah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ya kita terus digolongkan sebagai hamba-hambanya yang bersyukur gitu. Bentuk syukur kita adalah dengan mengisi kesempatan yang Allah berikan ini dengan segala ketaatan ya, dengan segala kebaikan yang sudah diberikan ilmunya oleh Allah ya, melalui kitabnya dan sunnah nabinya begitu ya. Di sini saya mau sedikit mentadaburi surat Ar-Rahman ya, ayat 60 tentang hal jazaul ihsani illal ihsan. Betul ya? Iya, betul. Takut salah harokat. Di sini saya mengambil cerita tentang ini sih, kisah nyata ya, seorang anak yang awalnya dia itu seorang anak yang lumayan bolang, gak pernah diam di rumah gitu. Terus anak ini ya kerjaannya di luar gitu, dia gak peduli dengan kondisi rumah, dengan kondisi orang tua tuh gak terfikir lah gitu. Tiba-tiba ya di menjelang ujian akhir gitu ya, ujian akhirnya dia tersadar gitu, saya pengen deh nanti ujian akhir saya atau hasil dari ujian akhir saya itu sebagai hadiah gitu untuk orang tuanya gitu. Maksudnya dia mau berusaha lebih baik supaya nanti hasil ujiannya itu bisa membanggakan orang tuanya, seperti itu. Nah, tepat di kira-kira mungkin 3 bulan atau berapa gitu menjelang ujian akhirnya gitu ya, dia wallahu alam ya, karena izin Allah tentunya ya, dia tersadar seperti dari anak yang
bodoh amat gitu istilahnya, tiba-tiba dia terpikir dia pengen memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang tuanya di di ujian akhirnya itu. Nah, ya tepat sekitar 3 bulan atau beberapa bulan lah menjelang ujian akhir gitu. Dia ini tiba-tiba berhenti dari yang tadinya tidak di rumah, dia menjadi di rumah gitu kan. Menjadi di rumah, dia kemudian berusaha dengan belajar dan sebagainya gitu. Sampai bahkan tetangganya itu ketika suatu saat dia mungkin keluar dalam rangka mungkin ke warung gitu, terus ketemu kan sama tetangganya gitu kan, kamu sehat kan gitu istilahnya, karena setiap hari dia selalu di luar gitu, tiba-tiba dalam waktu dekat tiba-tiba dia nggak keluar rumah gitu ya, karena dia sedang belajar, berusaha untuk mencapai hasil tadi, cita-citanya lah istilahnya gitu ya gitu. Nah, dia setiap hari di rumah, kemudian dia sampaikan itu juga kepada kepada orang tuanya gitu kan, bisa nggak ya misalnya nanti di ujian akhir gitu saya bisa dapat nilai yang bagus gitu ya, untuk untuk kebaikan untuk hadiah lah buat mama sama bapak gitu kan. Terus kata ibunya, ya bisa aja asal kamu ada ada kesungguhan di sana gitu kan, ada kesungguhan di sana gitu. Kemudian dia sungguh-sungguh memang gitu, dia selain dia usaha tentang belajarnya gitu kan, dia juga berdoa gitu, berharap gitu setiap malam, yang tadinya dia tidak pernah mungkin berbuat sholat, mungkin hanya wajibnya saja atau apa gitu. Nah, di dalam usahanya ini dia bangun pada malam hari, kemudian dia sholat gitu, dia sungguh-sungguh di dalam zikirnya gitu. Dan singkat cerita di pengumuman akhir ujian nasional gitu ya. Ya kebaikan menghampirinya lah, hasil ya tadi, usaha tidak pernah mengkhianati hasil lah, seperti itu kan. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha, salah. Nah, di sini ya Allah izinkan anak ini gitu kan mencapai nilai yang betul-betul maksimal, luar biasa gitu. Jadi NEM ya, waktu itu namanya NEM ya, NEM. Jadi teman-temannya itu NEM tertingginya itu 29 ya, 29 waktu itu. Dan anak ini mencapai 35 NEM-nya. Jadi ya jauh banget dari teman-temannya gitu, dan itu nggak terduga sama sekali sampai sejauh itu gitu. Padahal anak ini setidaknya nilainya bagus aja gitu, Tapi ini Allah kasih yang sangat terbaik gitu, sampai bahkan kepala sekolahnya itu nggak nyangka bahwa dia bakal dapat nilai sebanyak itu. Ya memang selama ini nilainya dia itu ya selalu 10 besar lah di kelas, tapi nggak nyangka kalau dia bakal nilai setinggi itu gitu ya. Nilai sampai jauh gitu melampaui teman-teman yang bahkan teman-temannya ini dalam kesehariannya mungkin dia lebih pintar lah dari anak ini gitu. Nah, dari sini kita bisa ambil bahkan para tetangganya gitu ya. Ketika misalnya orang tuanya di dalam sebuah perbincangan gitu ya, tetangganya itu sampai pada bilang gitu, gak nyangka loh anaknya dia bisa setinggi itu, bahkan ninggalin temen-temennya gitu. Gak nyangka banget anak yang selama ini gak terlalu peduli gitu ya dengan dengan sekolah atau bahkan dengan keluarganya sendiri gitu, ternyata membuat track record yang luar biasa di akhir kelulusannya gitu. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa niat baik gitu kan, kemudian disusul dengan kesungguhan gitu kan, kemudian selain niat baik, kesungguhan, terus diadukan kepada Allah secara jujur gitu. Insya Allah itu tidak akan kemudian disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Makanya mari kita yang sekarang memang dalam tahapan menuntut ilmu ya, kita kan sama-sama dalam istilahnya
titel yang sama gitu, yaitu penuntut ilmu gitu ya. Mari kita sama-sama jujur gitu. Mari kita sama jujur. Kita sudah punya niat baik ya kan? Kita sudah punya bekal niat baik gitu. Nah, sekarang mari kita sama-sama jujur gitu. Kita sama-sama jujur minta atau berharap kepada Allah. Mudah-mudahan niat baik yang sudah kita punyai ini gitu kan, niat baik yang sudah kita punyai ini terlaksana gitu, terlaksana hingga finishnya dengan hasil yang sangat maksimal gitu ya. Tentu saja di dalamnya kita disertai usaha ya selain itu, tapi tentu saja niat jujur yang kita curhatkan kepada Allah itu kita nggak boleh lewatkan gitu ya, karena kita berhasil itu bukan usaha ya, bukan semata-mata usaha kita gitu, tapi ada izin Allah di sana gitu. Mari kita sama-sama ketuk izin Allah itu dengan kebaikan, karena ya kita kembali lagi pada ayat tadi bahwa tidak ada balasan sebuah kebaikan selain ya kebaikan itu sendiri begitu ya. Oke, baik, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.